Ya, selamat pagi adik-adik. Nanti di sini kita belajar bareng aja buat Neuro Olympus. Nanti itu ya, si Safitri kalau udah online diajak ya. Kemudian nanti masing-masing coba presentasi enggak tak lihat. Maksudnya bukannya di apa ya, diuji langsung itu enggak ya, sekalian buat belajar semuanya. Aku juga biar ingat-ingat materi kembali sama lihat pemahaman kalian sejauh. Nah, jadi langsung aja ya. Nanti apa itu PPT-nya aku aja yang display. Nanti kalian yang masing-masing nanti menjelaskan. Nanti juga ada tanya jawabnya. Oke. Ini si Rahmat Dibo ini on ya. Halo. On. Halo. Lagi on. Barusan tak telepon dia nggak ngangkat. Kayak lagi nelpon orang lain. Oh ya udah. Langsung gabung aja. Ini Oke. belum ngirim PPT ya. Yaudah mulai aja ya. Tak mulai siapa dulu Oke, nih? Mas. Si Anis dulu apa si Fadila? Terserah. Aku nggak apa-apa. Oh yaudah Anis ya. Anis sih yang mana? Meningitis. Ini nggak pakai video nggak apa-apa kan ya, Mas? Kalau pakai nggak apa-apa biar pede. Benar. Oke. Pakai aja, pakai semua. Pakai semua biar nggak tiduran. Pakai kerudung sih sana. Oke. Bentar. Ayo semuanya pakai yuk. Aku udah siap terapi ya. Sambil baca buku nggak apa-apa. Nanti aja. Oke, ya udah dimulai aja. Jadi pertama meningitis bakterial. Ya. Dari definisinya dulu aja. Jadi meningitis itu kan inflamasi pada meninges atau pada selaput pelindung otak. Next slide. Ya. Nah, terus yang akan dibahas itu yang pertama dasar anatomi, fisiologi, sama neuroscience, terus anamnesis, pemeriksaan fisik, sama pemeriksaan penunjang, dan tata laksana dan terapi. Next. Nah, jadi tadi ya meningitis itu adalah inflamasi pada selaput arachnoid piamater. Intinya pada meninges tadi dan dia itu melibatkan si cerebrospinal fluid atau cairan cerebrospinal. Nah, pada meningitis bakterial ini dia disebabkan oleh infeksi bakteri. Patogenesisnya tuh dia ya udah nanti bakterinya itu akan menginfeksi, terus dia menimbulkan respons inflamasi, dan karena respons inflamasinya itu yang bikin kasus meningitis bakterial ini jadi salah satu kasus kegawat daruratan di neurologis. Jadi nanti dari respons inflamasinya itu bakalan bermanifestasi ke bakal manggil sitokin di CSF. Nah, terus nanti ya udah deh inflamasi, terus timbullah manifestasi gawat daruratnya. Next. Nah, anatominya itu ya udah meninges itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling luar itu ada dura mater. Dura mater atau disebut juga dengan dura mater. Nah, dura mater ini terdiri dari letaknya bagian luarnya itu ada lamina endostealis, terus bagian dalamnya itu ada lamina meningialis. Dia itu di bawahnya perikranium. Terus dia itu tempat dari si vena
vena-vena vena-vena yang berjalan di kraniumnya. Habis itu yang lapisan kedua tuh ada si arachnoidnya. Nah, si arachnoidnya ini sama dura mater sama si arachnoidnya itu dia membentuk si Pachymeninx atau yang lapisan kerasnya. Terus yang bagian dalamnya itu dia disebut juga dengan pia mater. Nah, pia mater ini yang leptomeninx atau yang lenturnya. Nah, dia itu di antara si arachnoid sama si pia mater itu ya dia ada subarachnoid space. Next ya, Mas. Ya. Sebentar, tak tanya dulu. Tadi leptomeninx apa aja, Dek? Leptomeninx tuh benar. Dura mater. Sorry, pia mater, Mas. Pia mater. Leptomeninx itu ya, arachnoid sama pia mater. Jadi leptomeninx itu dua lapisan ke bawah. Terus ya udah lanjut dulu ya. Oke. Terus habis itu buat fisiologisnya itu fungsinya meninges itu dia adalah untuk melindungi encephalon sama medula spinalis. Terus dia juga membentuk kerangka pendukung bagi arteri, vena dan sinus venosus pada kranium. Ini contohnya pada yang si dura mater tadi. Habis itu dia membungkus otak dengan cara membuat kavitas yang berisi cairan cerebrospinal. Next. Nah, terus dari meningitis bakterial itu tanda dan gejalanya adalah demam, terus nyeri kepala, kaku kuduk, penurunan kesadaran. Biasanya penurunan kesadarannya itu bisa sampai 75% kasus. Terus mual muntah sama fotofobia. Next. Yeah. Nah, terus diagnosisnya. Jadi, kalau misalnya ada pasien datang ke fasilitas kesehatan dengan tanda dan gejala seperti tadi, itu bisa kita lakuin diagnosis seperti ini. Jadi, ada 2 pemeriksaan buat menegakkan diagnosis meningitis bakterial. Yang pertama itu dia menggunakan fungsi lumbal. Nah, tapi fungsi lumbal itu dia punya kekurangan. Dan makanya selain fungsi lumbal dia itu bisa digunakan kultur darah juga. Nah, tapi kalau pada fungsi lumbal sendiri, dia pada kasus meningitis bakterial ini tekanan pada aku nggak ngerti sih dia tuh bahasa Inggrisnya opening pressure. Dan takut salah ngartiin, jadi ya udah opening pressure aja. Opening pressure-nya itu 200 sampai 500 mm air, tekanan air. Dan kalau pada anak-anak itu dia standarnya lebih rendah. Terus dia itu pada cairan cerebrospinalnya terdapat peningkatan leukosit atau leukositosis, sama konsentrasi proteinnya juga naik. Terus glukosanya rendah dan juga ada predominansi limfosit dan neutrofil. Terus buat penentuan etiologi bakteri dengan kultur CSF ini, dia tuh bisa memakan waktu hingga 48 jam. Nah, yang mana ini cukup lama kan untuk kasus kegawat daruratan. Makanya dia bisa pakai tes diagnosis alternatif. Next. Sebentar, tak tanya yang lain dulu. Siapa ya? Kau ganti tanya si Fadila. Trias meningitis apa aja, Dek? Kaku kuduk. Ya, terus demam. Terus lupa, Mas. Ya, nyeri kepala ya. Nyeri kepala. Terus buat ini tadi apa itu
pemeriksaan CSF. Kalau Mas kita, koneksinya jelek banget di sini. Tak cari tempat dulu. yes, nanti aja. Si Anis ya, kalau melakukan pemeriksaan LCS itu yang diperiksa apa aja? Udah baca kan meningitis kan, pasti tentang LCS gitu kan. Apa saja selain tekanan opening pressure, sama darahnya, protein, glukosa, apa lagi? Yang diperiksa, yang pastinya kayak ada mungkin kayak ditemuin bakteri juga gitu Mas di CSF-nya. Terus, Terus kayak maksudnya kayak bedanya sama CSF normal gitu Mas, atau gimana? ya, jadi bisa Kalau kayak kamu melakukan apa itu praktikum hapusan darah, tapi kan ada apa itu poin-poin yang harus dicek. Nah, di CSF itu juga ada apa saja. aku belum baca Oh ya, yang nanti pernah aku baca tuh warnanya gitu-gitu nggak sih Mas? terus Sama kayak kadar leukositnya, karena biasanya di CSF normal tuh leukositnya nggak sebanyak itu, dia ada tapi dalam kadar rendah. Terus harusnya nggak ada glukosa. Terus biasanya juga nggak ada apa namanya antiglobulin kayak gitu-gitu. Sedangkan ya pada kasus itu ada. nanti baca lagi ya. Jadi kalau Oke. ambil CSF itu diambil tekniknya bagaimana? Pengambilan CSF, si Fadila gimana? Pengambilan apa itu LCS? Pakainya metodenya lumbar punctur Mas. Itu nanti kayak semacam alat, nanti kayak jarum kita masukkan di sekitar mana ya? Jadi pokoknya di jalur itunya CSF-nya kan ada jalur jalan sirkulasinya. Nah itu nanti kita masukkan terus nanti akan netes cairan CSF itu. Jadi untuk fungsi lumbalnya dilakukan di antara vertebrae 45 Iya. 34 karena medula spinalis itu mengalami apa itu descensus medulorum, jadi tidak sampai ke bawah. Nah itu nanti biar tidak melukai, terus tekniknya di situ. Nah saat kita memasukkan jarum fungsi, sebenarnya aku juga belum pernah melakukan fungsi lumbal sih, soalnya itu biasanya dokter PK sih, bukan. Itu nanti si jarumnya itu akan mengalami tekanan. Nah, di situ tuh yang maksudnya opening pressure MMH2O itu di situ. Nah, biasanya kalau meningitis bakterial, opening pressure-nya itu naik. Nah, terus apa saja yang dicek saat melakukan pemeriksaan LCS? Ini waktu praktikum LCS PK itu ada. Jadi LCS itu pemeriksaannya ada 3 tabung. 3 tabung ya. Jadi tabung pertama itu adalah tabung untuk pemeriksaan biokimia dan serologi. Tabung kedua itu adalah tabung untuk pemeriksaan mikrobiologi, kemudian tabung yang ketiga itu adalah tabung untuk pemeriksaan hematologi dan sel. Nah, tabung pertama yang pemeriksaan biochemistry sama serologi tadi itu nanti harus disimpan dalam refrigerator ya apa ya, kulkas ya, semacam pendingin, lemari pendingin. Nah, apa saja yang diperiksa? Itu ada glukosa, protein, terus bisa kreatinin sama glutamin. Nah, kemudian tabung kedua itu yang mikrobiologi itu disimpan pada suhu ruangan, kan bakteri optimal perkembangannya kan pada suhu ruangan. Nah, ini nanti bisa dilakukan hapusan smear ya, hapusan atau kultur. Kulturnya ya dari LCS itu. Kemudian yang tabung ketiga itu adalah yang hematologi dan sel, itu nanti di sentrifugasi ya. Di sentrifugasi nanti dicek apakah ada sel darah merah, apakah ada sel darah putih. Nah, nanti dibaca lagi
Kalau meningitis kan ya meningitis kan semua inflamasi pada meninges ya. Itu nanti kausanya banyak, bisa parasit, bisa bakteri yang kita bahas sekarang, bisa viral, bisa fungi, jamur, bisa apalagi ya bakteri TB yang ekstrapulmonal itu juga bisa menyebabkan meningitis. Nah, itu nanti profil LCS-nya itu beda-beda ya. Ini nanti dijelaskan ya, aku nggak coba nanti ya. Terus, nah itu juga penting saat LCS itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tabung tadi itu juga dicek apa itu appearance-nya, penampakan LCS-nya. Normalnya itu jernih atau colorless, jadi bisa ditembus cahaya. Nah, kalau pada kasus meningitis, yang biasanya meningitis bakterial, itu biasanya nanti keruh, hazy, atau turbid, gitu ya. Oke, jadi yuk lanjut yuk. Ayo Anis, dijelaskan lagi. Oke, habis itu pemeriksaan alternatifnya itu bisa menggunakan pemeriksaan stain gram CSF. Untuk dia direkomendasikan untuk semua pasien yang dicurigai meningitis. Pemeriksaannya cepat, tidak mahal dan akurat. Tapi pada 16-90% bisa terjadi misinterpretasi dan kontaminasi yang menghasilkan positif palsu. Terus bisa juga pakai PCR. PCR dia berguna untuk kayak lanjut aja deh. Nah, ini nanti diagnosis. Catat aja ya, lanjut ya. Nanti pada praktiknya itu enggak sampai segini sih. Ya. Oh ya, ya sih ini kayak agak advance gitu sih Mas. Terus habis itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya itu yang tadi kultur darah sama fungsi lumbal. Terus kalau pada pasien imunokompromis, pernah serangan seizure pada minggu sebelumnya, terus memiliki papil edema atau abnormalitas neurologi spesifik, dia harus menjalani CT scan dulu. Terus dari CT scan-nya itu dinilai apakah ada kenaikan intrakranial, seperti kalau misalnya ada lesi massa di sistem saraf pusat. Nah, terus kalau misalnya CT scan-nya positif, ya udah berarti nggak bisa lanjut ke fungsi lumbal. Tapi kalau misalnya CT scan-nya negatif, bisa dilanjutin ke fungsi lumbal. Habis itu dilakuin kultur darah. Kultur darah pada meningitis bakterial itu menurutmu itu seberapa urgent deh? Gini deh. Semisal seorang individu itu mengalami penumpukan bakteri pada meninges. Ya. Itu aku tanya, meningitis itu bisa termasuk dalam kegolongan sepsis nggak? Sepsis, bakteremia. Bisa sih Mas. Sepsis itu, definisi sepsis itu gimana? Dia tuh kalau udah nyampe ke shock gitu nggak sih Mas? Jadi atau belum? Sepsis itu ya, sepsis itu jadi terjadi bakteremia atau pertumbuhan bakteri yang sangat banyak pada aliran darah, ya pada darah. Namun kalau meningitis ini bakterinya itu tadi di mana? Di darah atau di CSF? Di CSF. Jadi meningitis ini kalau secara teori bukan termasuk sepsis. Beda kalau semisal demam tifoid kemudian bakteri tifoidnya itu setelah menginvasi sel GIT, dia masuk secara hematogen, kemudian bersirkulasi ke seluruh darah, dan nanti menyebabkan sepsis. Kemudian ISK, infeksi saluran kemih, bakteri yang paling sering apa? E. coli kan. Nanti E. coli itu juga bisa menyebabkan sepsis. Itu. Nah, kalau meningitis ini, dia terbatas pada LCS, maka dari itu lebih sensitif dan spesifitasnya itu dilakukan pemeriksaan fungsi lumbal ya.
Nanti dipelajari lagi sepsis itu bagaimana. Ada Q-SOFA-nya. Jadi ada penurunan kesadaran, kemudian apa itu RR-nya atau respiration rate-nya itu aku lupa berapa, sama tekanan diastoliknya berapa, aku juga lupa. Nah, kalau meningitis ini bukan sepsis ya. Jadi kalau sepsis kita lakukan kultur darah itu benar. Jadi semisal apa itu demam tifoid, kita lakukan kultur darah untuk melakukan tes Widal atau tes untuk mengecek antigen tifoid. Kalau kultur darah pada pemeriksaan meningitis itu enggak. Kultur iya, tapi kultur dari LCS. Kalau darah pada meningitis tetap dilakukan untuk memeriksa CBC, complete blood count, bisa, kemudian pemeriksaan glukosa. Jadi kan pada emergency case, pasiennya kan penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran itu kita harus tidak serta-merta meningitis langsung. Kita bisa ke opsi lain kayak yang paling sering koma hipoglikemi, atau mungkin pasiennya mengalami apa ya, gangguan metabolik, kita lakukan pemeriksaan elektrolit, glukosa, nah itu pakai darah. Namun untuk meningitis tetap fungsi lumbar. Ya. Kemudian aku tanya dulu, kenapa ke Fadila ya? Ke Fadila ini Ya, Mas. si Safitri udah ada belum? Oh, belum. Nah, kenapa pada peningkatan TIK tidak boleh dilakukan pemeriksaan fungsi lumbar? Dikontraindikasikan fungsi lumbar. Karena pada peningkatan TIK atau tekanan intrakranial itu kan tekanannya tinggi. Takutnya nanti kalau misalnya kita lakukan fungsi lumbar akan terjadi penurunan tekanan yang signifikan saat kita masukkan itu. Jadi tekanan tinggi. Kalau tekanan tinggi kita misalnya buat lubang itu kan akan cenderung keluar untuk menurunkan tekanannya. Jadi kalau misal kita fungsi lumbar nanti mungkin menurut saya Mas itu cairannya mungkin terlalu banyak yang keluar gitu Mas. Terus juga nanti CSF-nya juga banyak yang berkurang, terus secara mendadak gitu signifikan. Jadi berbahaya untuk pasien. Itu nggak Mas? Jadi ini ya algoritmanya atau secara garis besar saat kita mencurigai adanya SOP atau space occupying lesion. Jadi kan pasiennya kan triasnya tadi nyeri kepala kan. Nyeri kepala apalagi ditambah fotofobia itu kan salah satu dari sekian tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Nah, kita mencurigai apakah pasien ini tuh antara meningitis atau ada space occupying lesion, masa pada kranium. Lakukan CT scan terlebih dahulu. Kenapa tidak langsung LP? Karena apabila pasien itu ternyata mengalami SOP, kita lakukan LP, itu bisa menyebabkan mempercepat proses herniasi. Herniasi itu jadi kayak semisal terjadi SOP pada supratentorial. Nah, kita lakukan LP tanpa melakukan pengecekan CT scan terlebih dahulu untuk rule out SOP itu bisa mempercepat herniasi unpus. Nah, apabila terjadi herniasi itu juga mengancam nyawa. Ya, harus langsung dilakukan kraniektomi dekompresi gitu. Jadi, kenapa tidak boleh dilakukan LP atau lumbar puncture kontraindikasi apabila terjadi peningkatan tekanan intrakranial, terutama apabila ada massa di kepala, itu nanti akan menyebabkan mempercepat herniasi atau transtentorial herniasi. Lebih seringnya herniasi unpus, yang paling buruk ya tentu herniasi tonsilaris. Kenapa tanpa daruratan? Karena bisa mengkompresi batang otak. Padahal di batang otak itu ada pusat pernapasan. Nanti pasiennya bisa henti nafas. Atau mungkin ada pusat yang mengatur heart rate. Nah, nanti juga bisa menyebabkan penurunan heart rate. Gitu. Ayo lanjut, Anis.
Mas, tadi yang herniasi SOP itu, SOP-nya apa ya? Space occupying lesion. Jadi massa Oh, oke. intrakranial, space occupying lesion, kemudian SOL ya, kok SOP, mohon maaf. SOL, space occupying lesion, atau nama lainnya itu efek desak massa, itu sama aja. Efek desak massa itu bukan berarti ada massa kayak tumor gitu, enggak. Semua volume, pertambahan volume di dalam kepala itu kita anggap sebagai massa. Jadi kayak semisal pasien mengalami, ternyata zoom-nya udah dibatasi 40 menit. Saya kira masih unlimited. Enggak, nanti diklik lagi ya linknya. Otomatis saja ya, langsung lanjut. Nah, semua massa, jadi semisal ada pengumpulan darah pada subdural atau epidural, itu juga disebut massa. Dan tentunya tumor primer saraf itu juga tentu massa. Itu ya. Space occupying lesion, efek desak massa, atau massa intrakranial, sama aja. Lanjut. Nah, terus habis itu pada kasus meningitis bakterial itu, sambil menunggu hasil kultur dari CSF tadi keluar, itu bisa dikasih terapi empiris dulu, atau terapi yang paling dasar. Dimulai dengan memberikan antibiotik. Nah, antibiotiknya itu pilihannya kalau misalnya dia bisa pakai penisilin sama sulfonamid. Tapi kalau misalnya ada resistensi penisilin dan sulfonamid, bisa diberikan cefalosporin, vancomycin, carbapenem, sama fluoroquinolone. Terus pemilihannya ini tergantung usia, faktor predisposisi, sama riwayat resistensi. Nanti di belakang ada yang udah sesuai sama usianya gitu sih. Next. Nah, terus ini terapi adjuvan dexamethasone, dia intinya tuh next ya. Ya, dia intinya buat meningitis yang pneumokokal intinya. Terus manajemennya jadi, nah ini oke. Jadi agen antibiotiknya itu sesuai sama usia. Kalau misalnya pada bayi yang kurang dari 1 bulan dengan bakteri patogen seperti berikut, itu dia bisa dikasih ampicillin sama cefotaxime atau ampicillin dan aminoglikosida. Terus pada dewasa secara umum, dia vancomycin sama cephalosporin generasi ketiga. Terus kalau ada trauma kepala, bisa dilihat itu tergantung, ya kalau misalnya fraktur basis kranial bisa pakai vancomycin sama cephalosporin juga. Ya pokoknya sebagai berikut bisa dilihat. Kalau pada anak-anak dan neonatus, ceftriaxone atau cefotaxime-nya dosisnya berapa? Pemberiannya gimana? Tahu? Coba di slide sebelumnya deh, Mas. Kayaknya ada deh. Oh, hilang. Habis deh. Slide sebelumnya, Mas. Oh, sebelumnya. Oh, ini. Bentar. Nggak ada. Oh iya, deng. Iya, nggak ada. Belum aku iniin berarti. Nggak apa-apa. Mungkin kamu belum selesai ngerjain, nggak apa-apa deh. Tenang. Jadi, ya, ini juga benar. Kalau jadi terapi setelah terkonfirmasi meningitis bakteri, ya ini ya, 5 menit terakhir, coba tak jelasin. Jadi pertama empiris dulu, benar ya sing dibilang Anis, empiris dulu. Empiris itu sebelum keluar hasil uji resistensi atau terkonfirmasi kausa patogennya, itu terapi antibiotik empiris sebelum ke definitif. Nah, itu berdasarkan usia, tapi kalau secara klinis kamu usia kelamaan, ya bukan kelamaan, susah gitu. Kamu pakai kelompok usia kayak gini deh, ada 4 ya, neonatus, anak-anak, adult, sama lansia. Bukan lansia sih, adult lebih dari 50 tahun. Ya, jadi neonatus yang pertama, kemudian child, anak-anak, kemudian adult di bawah
50 tahun, kemudian lansia. Lansia itu lebih dari, ada yang 60 ya, tapi di sini yang tak jelasin lebih dari 50. Nah, untuk tiap usia itu kausa patogennya itu beda-beda. Oke. Jadi untuk bakteri pada neonatus itu berbeda pada bakteri meningitis pada lansia. Ini keluar soal IMO di Bali kemarin keluar banyak kausanya sama terapinya, makanya aku bahas. Nah, terapi empiris untuk kelompok usia anak-anak itu menggunakan ampicillin. Ampicillin untuk sebelum ke obat empirisnya ya, kita cek dulu bakterinya. Nah, bakteri yang kita curigai pada meningitis neonatus itu ada 3 ya, hafalkan ya. Yaitu apa ya? Si Ama ini inget gak? Aku lupa. Oh ini, Streptococcus agalactiaceae, kemudian tentu Escherichia coli, yang ketiga itu Listeria monocytogen, ya. Streptococcus agalactiaceae, kemudian Escherichia coli, kemudian Listeria monocytogen. Nah, untuk kan 3 itu kita belum tahu mana yang menyebabkan. Nah, antara Streptococcus dan Streptococcus agalactiaceae sama Listeria monocytogen, itu Escherichia coli, kita itu menggunakan benar-benar kan 3 organisme tadi kan kita curigai sebagai penyebabnya. Terus kita langsung memberikan antibiotik empiris itu 2, ampicillin ditambah ceftriaxone atau cefoxitin. Nah, untuk E. coli sama Streptococcus agalactiaceae itu nanti kita istilahnya itu sensitif terhadap antibiotik ceftriaxone atau cefoxitin. Nah, untuk si Listeria monocytogen yaitu sensitifnya terhadap ampicillin, ya. Kemudian kelompok usia kedua yaitu anak-anak. Nah, anak-anak ini berbeda bakterinya dengan si neonatus. Bakterinya itu ini ya, hafalkan, yang baru, dan yang baru maksudnya yang berbeda dari kelompok usia sebelumnya itu Haemophilus influenza tipe B. Yang kedua itu, nah ini sudah mulai ada Neisseria meningitidis, dan yang ketiga itu Streptococcus pneumonia, ya. Haemophilus influenza, kemudian Streptococcus pneumonia sama Neisseria meningitidis. Nah, untuk si Streptococcus pneumonia kita berikan si vancomycin. Nah, kayak di gambar ini ada vancomycinnya. Itu untuk mengobati si Streptococcus pneumonia. Tapi tidak vancomycin saja, ini kan masih empiris. Empiris kan belum tahu kausanya. Jadi diberikan vancomycin dan ceftriaxone atau cefoxitin itu untuk si gram negatifnya. Kemudian pada remaja atau usia dewasa atau adult kurang dari 50 tahun kita berikan bakteri kausanya itu ada 2. Yang paling prevalennya yaitu Streptococcus pneumonia sama Neisseria meningitidis. Kemudian pada yang usia tua ya, usia lebih dari 50 tahun, sama seperti pada dewasa, disebabkan oleh Streptococcus pneumonia dan Neisseria meningitidis, ditambah satu lagi, Listeria monocytogen. Nah, si Listeria monocytogen ini sebenarnya rare cause of, ya nggak frekuent untuk menyebabkan meningitis, tapi ini keluar di IMODE. Bahkan jadi melalui mikroskopik, kita itu disuruh mengidentifikasi melalui pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram tiba-tiba ada bakteri gitu. Ini apa? Padahal kan bakteri gram positif itu kan banyak kan, bisa Streptococcus sama Listeria. Tapi ada clue-nya. Jadi misalnya bakteri ini pewarnaan gram pada neonatus dengan meningitis. Nah, neonatus dengan meningitis kita kan curiga antara Streptococcus agalactiaceae, E. coli sama Listeria monocytogen. Nah, pada gambaran gramnya waktu di soal IMO di Bali kemarin, itu tuh pewarnaan gramnya itu warna ungu. Ya. Nah, warna ungu berarti kan gram positif. Terus bentuknya basil. Nah, kalau gram positif kan kita antara Streptococcus tadi sama Listeria monocytogen, tapi bentuknya itu basil. Kalau Streptococcus kan fokus, bundur-bundur, berarti itu Listeria monocytogen. Jadi ini dihafalkan ya. Kelompok usianya apa, kausa
kelompok bakterinya apa, kemudian terapinya apa, itu sering berubah ya. Ini 1 menit lagi nanti off ya, nanti diklik lagi linknya, soalnya nggak unlimited lagi. Oke. Kemudian pada lansia tadi ada Listeria monocytogenes, tentu ditambahkan ampicillin ya, dan juga vancomycin, ini di sini ada kok. Kemudian setelah empiris keluar uji sensitivitas atau pewarnaan gram, bukan pewarnaan